merger, biasanya penggabungan dari dua perusahaan atau lebih, biasanya perusahaan A atau perusahaan B, di mana salah satu perusahaan itu tentunya masih sebagai pengendali. Kemudian yang kedua konsolidasi, di mana penggabungan perusahaan dua atau lebih, misalnya perusahaan A, perusahaan B, maka membentuk perusahaan C. Jadi perusahaan A dan B ini melebur menjadi membangun perusahaan C. Kemudian yang ketiga akuisisi, yaitu merupakan take over perusahaan. Misalnya ini kita contoh perusahaan A dengan perusahaan B, maka perusahaan A masih eksis, perusahaan B masih eksis, kemudian membentuk. Berarti ini gabungan antara perusahaan A dan B. Jadi dalam akuisisi masing-masing perusahaan tidak melebur tapi masih eksis. Karena kita memiliki beberapa poin-poin yang merupakan opportunity buat mereka, yaitu penduduk Indonesia yang begitu besar, ya. Kemudian juga populasinya sebagian besar adalah penduduk yang masih produktif, dan juga ada data bahwa jumlah populasi lansia itu akan meningkat di Indonesia. Kemudian dari salah satu opportunity juga adalah pertumbuhan ekonomi, di mana middle class Indonesia cukup besar. Kemudian juga healthcare spending yang dulunya cuma 2,berapa% dari GDP, sekarang hampir 4%. Kemudian, nah ini yang paling penting menurut saya adalah dengan adanya Universal Health Coverage atau BPJS. Ini merupakan program pemerintah yang luar biasa menurut saya, karena cukup besar, sekitar 180 juta peserta. Juga ada satu lagi yang ini merupakan opportunity buat investor untuk membangun rumah sakit, yaitu adalah bed populasi rasio di Indonesia ini masih terlalu rendah. Kemudian peraturan pemerintah, ya, untuk investor asing dengan adanya daftar negatif investasi itu akan merupakan opportunity buat mereka untuk berinvestasi di Indonesia terus. Pertama, bahwa kita tidak bisa melakukan semuanya dengan sendirian. Kita harus kerjasama, kita harus punya partner. Kemudian yang kedua, untuk membangun jaringan, membangun networking. Dan yang ketiga, menginspirasi dan memberikan pelajaran bagi kita. Karena dengan kolaborasi, maka kita bisa saling mengisi. Karena dalam kolaborasi aliansi itu saling mengisi kelebihan dan kekurangannya, sehingga masing-masing, kalau aliansi itu tuh masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan, dengan digabungkan akan bisa melengkapi satu dan yang lainnya. Kemudian memberikan perubahan yang positif. Dengan kita berpartner, ada perubahan dalam kita untuk perubahan yang lebih positif. Kemudian tentunya membuat inovasi dan pemecahan masalah dari masalah yang ditemui, baik itu rumah sakit yang akan kita akuisisi atau akan kita ajak kerjasama. Dan yang terakhir, kolaborasi itu menyenangkan karena sekali lagi kita berpartner, kita bisa sharing pengalaman, sharing knowledge, dan sharing di dalam memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi pada perusahaan kita.